Jadi edit kan. Jangan lupa saya. Sebut saya Mawar. Sebut saya Mawar. Bocah Mawar. Tarik dieukeun bae, pengedar porak. Di blur. Di blur teh bukan. Di blur. Sebut saja. Suaranya dia kan deh. Kalau saya ada Ya, saya coba dulu. Saya berjuang Di broadcaster. Pot stres juga. Begitu Bang, pot stres. Nyina tentang ira-ira mah. Dia bukan taburang kabeh. Ngomongin udah depan orang sih, encan gak dimulai. Mal bener ya. Ayo aing mal bener ya. Salam dari Oh ya Pak MC ada salam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian semuanya, para subscriber BS TV dimanapun kalian berada. Untuk di kesempatan malam hari ini spesial banget untuk malam hari ini, karena ada sesuatu yang beda dan sesuatu yang spesial, beda dari biasanya. Malam ini kita mau ngebahas kanan kiri kanan kiri kiri kanan, ngebahas apapun lah ya, bersama bro kru dari BS TV yang nggak perlu gua sebutin namanya karena karena kalian mungkin udah ada yang tahu dan belum ada yang tahu juga. Nanti kalian biar penasaran cari tahu aja. Kayak gitu. Oke, untuk di session malam ini ya seperti yang tadi udah gue bilang, kita bakal ngobrol santai, ngopi, apa tadi singkatannya? Ngobrol perkara iman. Ngobrol perkara iman. Ya ngobrolin kemana aja, ngobrolin kanan kiri, sambil nemenin kalian semuanya yang mungkin kebetulan kalian lagi dengerin sambil boboan atau mungkin sambil tiduran, sama aja boboan sambil tiduran ya, atau mungkin sambil jogging. bisa jadi kayak gitu, atau mungkin kalian kebetulan lagi beraktivitas yang entah itu aktivitas atau rutinitas sehari-hari atau rutinitas aktivitas tambahan kayak gitu. Dan kebetulan ya mudah-mudahan adanya kita di sini bisa jadi teman atau best friend atau mungkin penghibur atau mungkin partner buat kalian semuanya kayak gitu. Ada mungkin next time kita mungkin bisa live karena ini off air. Oke, kita mungkin next time bisa live kayak gitu, biar nanti bisa ada line telepon atau tanya jawab gitu kan, asik kalau kayak gitu ya. Insya Allah nanti kedepannya kita bakal bikin hal-hal yang seperti itu ya. Namun ya di samping itu juga buat kalian semuanya jangan lupa untuk dukung kami terus di BS TV dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Terus follow juga IG-nya di BS TV _Kuningan. Terus juga di Facebooknya BS TV channel Kuningan kayak gitu. Oke. Temanya untuk di malam hari ini kita bakal ngobrolin ODGJ. Enggak. Bukan ODGJ ya. Kita ngobrolin apa aja lah pokoknya kayak gitu. Kalau ODGJ non Orang dalam gangguan jiwa. Berarti aing no. Aduh, ya ampun. Mempertahankan kewarasan. Mempertahankan kewarasan itu kata orang bijak kayak gitu. Oke. Terus kalau ngomongin masalah apa namanya percintaan kayak gitu ya, kalau ngomongin cinta mah nggak bakal ada habisnya kayak gitu ya. Kalau sampai azan subuh pun nggak bakalan cukup kayak gitu kalau ngomongin cinta mah ya. Nanti juga kita bakal ngobrolin ke hal itu, cuman kita bakal ya nanti bakal nyerempet ke situ dikit lah kayak gitu. Cuman untuk kali ini gue bakal terfokuskan ngobrolin masalah bisnis ya, karena memang BS TV ini mengusung bisnis kayak gitu ya, kedepannya kayak gitu, bersosialisasi juga, lifestyle, vlog, gaul, terus hiburan kayak gitu ya. Sekali lagi BS TV mengusung bukan untuk
apa foya-foya ya, bukan untuk mengumbar kesenangan atau mungkin ria ke orang lain kayak gitu. Nggak ada, sama sekali nggak ada ya. Jadi jangan salah tanggap atau mungkin jangan salah paham kayak gitu. Banyak konten-konten yang lain di luar sana juga yang mengumbar kekayaan bahkan, atau mungkin mengumbar hal-hal yang mungkin mereka miliki gitu ya. Tapi ya kita menyikapinya karena itu semata-mata hanya membuat konten gitu untuk orang lain bisa terhibur kayak gitu. Nggak beda jauh juga BSTV melakukan hal yang sama kayak gitu. Jadi ya jangan sampai jadi hal yang membuat nantinya bakal jadi kontra kayak gitu ya. Ya syukur-syukur mudah-mudahan kalian semua bisa support, bisa dukung untuk kemajuan BSTV ke depannya. Adapun kalian punya komentar-komentar atau mungkin kalian punya aspirasi, masukan atau apapun itu, jangan ragu untuk komentar, jangan ragu untuk kontak person kita kayak gitu ya. Kontak-kontak kita di kontak person yang sudah ada di bawah deskripsi video ini kayak gitu. Oke. Sekarang kita ngobrolin masalah bisnis. Ada gambaran nggak bisnis, Jadi gue mau bicara sama Bro Tit. Sensor. Oke. Gimana nih? Gue pengen tahu nih gimana mungkin punya masukan buat BSTV gitu tentang masalah apa sih namanya, untuk masalah promosi kayak gitu. Barangkali ada yang ingin ditambahkan. punya masukan nggak nih kalian berdua, Bro Anu punya masukan nggak? Sok we tenan naon di beberkeun kumanya. Sok kumaha cing? Maksudnya promosi lewat YouTube. Lewat YouTube tentang masalah kuliner, dagangan dipromosiin di YouTube kayak gitu. Kumaha kira-kira nata? Lamun bahasa promosi mah jadi kuduna dina Instagram. Itu ada di Facebook mah untuk hanya sarana doang. Share berarti. Iya. Kegiatan sekila ke non video yang mencakup kira-kiranya durasinya itu panjang pasti larinya ke YouTube. Kalau sekiranya untuk mengiklankan paling durasi 30 menit, 30 detik atau 60 detik itu cukup di Instagram. TikTok kan. Apalagi zaman sekarang kan lagi booming TikTok. Oke. Jadi untuk durasi singkat kayak gitu ya, untuk durasi singkat itu di Instagram. Kalau untuk durasi yang mungkin 60 menit ke atas, itu paling konsepnya itu kan harus dokumenter ya. Ya, kalau di YouTube itu. Jadi masuknya di YouTube kayak gitu. Ya tapi kalau ada pemirsa yang pengen mengiklankan lewat YouTube dengan durasi yang panjang ya gak apa-apa, datang langsung aja ke owner yang punya YouTube-nya. Begitu. Nah, jadi buat kalian semuanya guys, di sini gue ambil gitu masukan dari Bro Tit kayak gitu. Jadi tentang buat kalian seandainya punya usaha ataupun apapun itu, entah itu di bidang kuliner atau mungkin pokoknya apapun itulah kayak gitu ya. Khususnya daerah Kuningan gitu, kita belum bisa menjangkau ke Cirebon dan sekitarnya atau Majalengka kayak gitu. Khususnya di Kuningan aja dulu. Yang paling dekat Ciawi Gebang lah, karena markas kita di Ciawi Gebang atau studio kita di Ciawi Gebang, tepatnya di Desa Kapandayan Bulak Surat kayak gitu. So buat kalian semuanya yang punya usaha kayak gitu, kita bisa siap bantu. Ya memang tujuan dari BSTV itu memang maju bareng-bareng lah, maju bersama kayak gitu. Kalian dapat apa sih hasilnya, kita juga dapat hasilnya kayak gitu. Karena kita juga lagi merintis, sama-sama lagi merintis kayak gitu. Nanti the next untuk kedepannya mungkin kan kalian bisa dapetin customer yang mungkin baru atau yang banyak kayak gitu, karena ini media sosial itu memang sangat besar sekali gitu, cepet banget gitu kan. Jadi kita harus ngikutin zaman lah istilahnya kayak gitu. Jadi buat kalian yang punya usaha apapun itu, kalau untuk durasi kita bakal pasin yang singkat itu di Instagram, oke? Dan yang sekitar 60 detik atau 1 menit ke atas kita bakal upload di YouTube kayak gitu. Nah itu juga bisa jadi dokumenter ya. Bisa jadi dokumenter juga buat kalian kayak gitu. Terus ada selentingan dari orang-orang
berkata sempat ditawarin untuk katanya apa, BSTV ngebuka nggak kesempatan untuk apa namanya, kayak jasa pemotretan seperti prewedding kayak gitu atau video syuting kayak gitu. Kira-kira kalau BSTV lari ke sana bakal nyambung apa enggak? Kira-kira Bisa aja sih nyambung. bisa aja nyambung. Bisa. Bisa aja nyambung. The next mungkin. Bisa lah. Kalau emang mau kontak aja, jangan malu-malu atau gimana ya, ragu mencakup harga itu bisa diomongin di belakang layar. Kayak gitu. Jadi intinya gue menangkap Ya, jadi kan gini, kalau menyangkut YouTube, perihal YouTube itu kan berkaitan dengan media. Nah, untuk media itu sifatnya universal. Jadi sifatnya itu meluas ke segala aspek yang berkaitan dengan media. Karena kita berkecimpung di YouTube, ya seharusnya alangkah lebih baiknya kita lari ke akses-akses yang lain yang sekiranya berkaitan dengan media. Contohnya dalam wedding day, dalam pemotretan, video shoot. pre-wed shoot gitu. Itu harusnya mencakup sampai ke sana. Ya mungkin dengan proses kedepannya jadi PR dan tugas kita semua gitu. Iya, jadi itu kita juga pasti bakal melangkah ke situ perlahan gitu kan. Karena memang mungkin gitu kan, untuk kedepannya kita juga mungkin bakal berkembang sedikit demi sedikit, perlahan kayak gitu. Kita juga bakal mengarah ke sana gitu. Insya Allah sedikit demi sedikit. Tapi untuk sekarang ini kita lagi fokusin untuk nge-push jam tayang, terus juga naikin subscriber kayak gitu ya, sampai channel BSTV ini monetize kayak gitu. Kita mungkin butuh waktu dan butuh proses yang panjang, karena memang butuh orang-orang yang optimis, yang super optimis. Kalau orang yang nggak berjiwa optimis atau mungkin udah punya rasa pesimis kayak gitu, ya gua rasa sih enggak ini aja gitu, nggak cocok aja. Karena memang gua ngejalanin ini dari channel Kuningan berdiri itu dari sejak tahun 2018 itu sampai sekarang jujur ya belum monetize gitu, karena banyak sekali kesalahan waktu itu. Ada beberapa video yang gua remove waktu itu yang kena klaim hak cipta kayak gitu. Tapi pas gue tahu ternyata yang kena klaim hak cipta itu kita bisa bisa meredamnya kayak gitu. Karena waktu itu gue masih awam, jadi belum tahu. Terus juga gue belum punya banyak temen dari youtubers kayak gitu. Jadi ya gue awam gitu, waktu itu masih belum tahu gitu. Makanya sekarang kalau bisa dibilang mungkin balik lagi ke nol kayak gitu. Sekarang balik lagi ke nol, jadi berawal lagi dari nol kayak gitu. Kesannya kayak di pom bensin gitu, dari nol ya. Enggak, saya udah dari Kapandayan. Salam dari Binjai. Ada salam dari. Oke, jadi sorry nih buat kalian semuanya. Makanya buat kalian semuanya sekarang lagi nontonin kita kayak gitu, itu volumenya kecilin karena ketawa kita kenceng ya. Terus the next, tadi kita bicara masalah kayak video syuting, prewedding kayak gitu. Pasti nanti kita bakal masuk ke sana dan kita punya planning gitu. Kita bakal punya planning ke sana tentunya seperti itu. Atau mungkin barangkali di antara kalian semuanya ada yang nggak mau ngasih masukan atau maupun itu masukannya kita bakal terima kayak gitu ya. Kita bakal terima, kita bakal pokoknya kita welcome aja kayak gitu ya. Terus untuk jadwal sekali lagi, jadi untuk jadwal Senin sampai Jumat itu kita diususkan untuk shoot atau mungkin untuk membuat konten di indoor, di dalam kayak gitu. Kayak gini lah, kita ngobrol-ngobrol santai gitu, bareng teman-teman. Mungkin ya teman-teman juga nanti bakal banyak teman-teman yang lain gitu ya, hari ini yang ini, besoknya yang ini gitu kan, insya Allah gitu kan. Itu kalau memang teman-temannya ada yang mau kayak gitu, karena kan nggak semuanya lagi santai kayak gitu ya. Ada yang sibuk sama pacarnya,
ada yang sibuk sama game, ada yang ada yang sibuk ngurusin hidup orang. Yang sibuk dengan penganggurannya. ada yang sibuk dengan penganggurannya kayak gitu. Kalau saya merasa ya. Jadi ya intinya seperti itu ya. Nanti juga mungkin gue punya rencana untuk PSTV seperti membuka apa namanya live on the air kayak gitu, secara live on air secara live, tapi ya dengan fasilitas yang seadanya seperti ini mungkin belum bisa dan insya Allah next kedepannya pasti bisa kayak gitu. Amin. Karena apa namanya untuk melakukan live kayak gitu kita butuh beberapa device, butuh beberapa alat gitu kan untuk melakukan live profesional kayak gitu. Sementara kita masih belum profesional, kita masih amatir, masih Warrior. Padahal kategori amatir itu paling diminati, banyak perang. Banyak kategori amatir. YouTube biru coy. Amatir. amatir. BBW amatir. Anjir ngomong apa? Oke. Jadi ke kakek Sugiono ya. Dan apalagi masalah kita bakal nyerempet ke masalah Yang penting memang kita harus dalam konteks yang pas. Contoh kita kedatangan dari pihak perusahaan yang ingin diiklankan di media, itu kita fokusin ke Instagram. Cara pembayarannya itu dihitung dari per durasi. 30 detik, 30 detik sampai ke 60 detik. Kalau untuk YouTube kita fokus aja untuk pembuatan vlog atau broadcast yang kayak gini gitu. Usahanya kalau umpamanya di kalangan bawah kisaran berapa kira-kira pantasnya gitu? Ya itu mah nanti tinggal diobrolin aja di Belakang. di internal di dalam lah, jangan sampai diekspos keluar masalah itu. Oke. Jadi intinya mah kita welcome menerima mau dari usaha kalangan bawah, menengah sampai Udah ke atas atas. lo jangan. Insya Allah sampai atas lah Amin lah. kayak gitu. Karena ya kita berangan-angan mimpi kita tuh gede gitu. Mimpi kita tuh besar. Kalau mimpi kita gak bikin takut, berarti mimpi kita terlalu kecil. Dah, itu dia tuh. Lu mau ngomong bicara kayak gitu tadi. gua baca quote-nya dia soalnya kayak gitu. Dan ya emangnya sih mimpi kita harus seseram mungkin gitu. Mimpi kita harus sehoror mungkin gitu. Kalau kita belum takut sama mimpi kita itu belum dianggap hebat gitu ya. Salam dari Binjai. Ada salam Binjai. Hak cipta itu hak cipta. Iya, nanti hak cipta tuh diklaim tuh nanti sama si Binjai. Nah, jadi seperti itu. PSTV punya mimpi, punya visi, punya misi yang pastinya relevan dan positif. Nggak ada unsur negatif ya kayak gitu, karena kita juga lagi berusaha secara kontinu. Lebih saran untuk beberapa pekan ke depan, dekade ke depan, kita fokus di tempat-tempat yang sekiranya orang Kuningan meminati tempat itu. Contoh untuk di kalangan di situasi malam itu orang-orang banyak meminati tentang masalah kedai kopi. Nongkrongnya di tempat-tempat kedai kopi. Kalau begitupun kalau siang sekarang kan tempat wisata di Kuningan itu kan banyak yang rekomen, banyak yang buka gitu. Nanti kita fokusin ke sana dulu buat untuk beberapa pekan ke depan mah. Oke. Jadi itu seperti itu, bro. Itu masukan yang sangat brilian. Luar biasa. Emang iya sih, Kuningan memang banyak tempat wisata. Untuk siang banyak yang mengarah tujuan liburan atau wisata itu ke tempat-tempat wisata kayak gitu.
karena nggak 1, 2, 3 di Kuningan, banyak banget, nggak bisa dihitung satu-satu ya kayak gitu. Terus mungkin untuk kafe kayak gitu dari jam berapa tuh? Biasanya orang-orang kumpul, biasanya menjelang senja, orang-orang Kuningan itu pada kopi senja gitu ya. ya. Menikmati situasi senja. Oke. Jadi Padahal senja itu gak abadi gitu. Tapi orang-orang banyak yang suka. Oke. Jadi ya seperti itulah guys ya. Insya Allah nanti karena kita kemarin udah mengunjungin Sergio. Kemarin kita udah nyicipin. Nggak tahu kemarin mungkin karena gua kesugesti apa enggak, karena gua sebelumnya juga diiming-imingi sama ini teman gua gitu kan. Sergio enak banget loh kopinya gini-gini. Gua mah biasa aja kayak gitu. Karena gua sebelumnya juga udah ngopi. Padahal kita gak di-endorse sama Sergio ya. Bener. Padahal kita nggak di-endorse gitu sama Sergio. Ya barangkali pihak Sergio mau ngasih endorse ya. Kita sih welcome aja kayak gitu ya. Dulu nanti yang punya Sergio nonton loh. Oke. Jadi ya tadi pembicaraan gua gitu kan ya. Sebelum gua ke Sergio itu kita tuh ngopi di mana waktu itu? Di Stadion. Maksud ya. Pokoknya kita ngopi di tempat lain kayak gitulah. Ya gua berusaha untuk tidak tersugesti dengan kata-katanya dia gitu kan. Biasa aja lah, pasti biasa aja gitu. Terus gua waktu itu pesan americano gitu kan. Gue juga jujur belum pernah ngerasain americano kayak sebenarnya gimana. bukan kopinya yang luar biasa, tapi historisnya. Oh gitu ya. Contohnya ini, dia bawa cewek. Pergok. Kayak gitu, oke. Jadi pas gue nyicipin itu kopi americano gitu kan, pekat banget gitu, pekat banget rasanya. Terus filosofinya americano? Filosofinya americano? Apakah kopi di Amerika seperti itu? Nggak tahu sih kopi di Amerika seperti itu atau enggaknya kayak gitu, cuman ya gue ngerasainnya itu kopinya enak banget gitu, pekat banget gitu kan. Kalau zaman dulu mungkin berasa kopi tutu, tapi ini kopi tutu yang kualitas atau yang apa sih ya? Yang melewati proses dengan Premium premium modern. ya premium mungkin saya bilang kayak gitu. Mungkin takarannya juga Bukan Kan baristanya. kalau dulu di Indonesia kearifan lokalnya itu kan harus ditubruk, terus digarang dipakai kuali gitu kan. Sekarang kan udah modern, Udah pakai canggih. mesin, udah canggih. udah canggih. Makanya untuk ke depan ini, untuk beberapa pekan ke depan kita fokus di sana. Ya paling terjadwalkan itu kalau di hari-hari weekend lah. Sabtu Minggu lah. Ya, jadi di hari-hari weekend nanti gitu kan. Pokoknya antara Sabtu sampai Minggu gitu kan kita live di luar kayak gitu. Bukan live sih, kita bakal syuting di luar kayak gitu. Antara Sabtu dan hari Minggu kayak gitu. Kalau nggak Sabtunya ya Minggunya kayak gitu. Karena kita ngandalin hari weekend itu karena hari yang emang diminati orang-orang. Ya, kalau kata orang jomblo ya malam setan lah. Kata orang jomblo gitu. Kata orang jomblo. Kata orang jomblo. Ya, kata orang jomblo. Itu malam yang paling horor. Melebihi malam Jumat Kliwon. Kayak gitu. Tapi kalau orang-orang yang pacaran gimana? Malam yang paling ditunggu. malam yang paling ditunggu kayak gitu. Kan memaksakan 6 hari buat kumpulin uang buat bisa menikmati untuk satu malam gitu. Bener karena gue juga ngalamin. Kalau kata bahasa orang Sundanya tekor kasohor. Biarpun tekor asal kasohor. Nah, Seperti itu. Jadi ya weekend nanti Sabtu Minggu, bukan nanti besok ya. Seterusnya kayak gitu. Seterusnya kita nanti Sabtu Minggu syuting di luar dan hari-hari yang sama kita indoor ya. Kalau nggak ada teman-teman pun, kalau nggak ada teman-teman datang ke studio pun, gua bisa apa sih nanti diusahakan broadcast bareng gitu. teman. Kalau sendiri ke tempat kedai-kedai seperti gitu kan nanti kelihatan jomblonya. Iya, Kalau pasti. benar. Kalau kata orang anak pemuda orang Kuningan itu ludengan gini sorangan. Bener. Truk bagai gandengan mah. Truk aja gandengan kayak gitu ya. Kamu enggak. Asal- Salam dari Vijay.
Iya, jadi seperti itu. Gue juga gak bakal berani gitu kan kalau mantan sendirian Sabtu atau Minggu itu sendirian kayak gitu. Pasti gue juga bakal nyari temen gitu kan buat apa sih nemenin gitu kan, karena biar ada pembahasan kayak gitu. Terus biar ada juga yang pegangin kameranya gitu kan. Kayak Terus gitu. lamun era terus sorangan baik gitu. Itu. Dan syukur-syukur dapat jodoh. Syukur-syukur kayak gitu. Ya. So, jadi buat kalian semua yang mungkin kebetulan baru gabung kebetulan gue pengen ingetin lagi gitu kan, ini acara apa sih tuh kayak gimana gitu. Ini cuma acara ngobrol santai kayak gitu, ngobrol-ngobrol santai, sharing kayak gitu. Oke. Jadi buat kalian jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke, dukung kita terus kayak gitu. Kita bukan seperti podcast yang udah profesional kayak gitu. Ini mah kita mah lagi ngobrol heureuy lah kayak gitu. Kita mah lagi ngobrol mau kosong lah mungkin ibaratnya kayak gitu, tapi nggak kosong gitu, semuanya berbobot. Kayak gitu. Gabut kita jelek coy. Dan buat para jomblowati khususnya, barangkali ada yang mau gitu ya, Ya bisa call me. Kayak gitu. kita sedia jasa badut kok. 24 jam badut siap. Asal sesuai harga. Contoh orang sad boy. Oi. Udah pernah coy. Jadi ya intinya seperti itulah ya. And then untuk ke depan ya, untuk kedepannya kita udah planningin tuh ya masalah bisnis kayak gitu. Kita welcome, kita nerima semua yang mungkin kalian semuanya punya usaha, entah itu mau di usaha kuliner atau mungkin usaha apapun itu, nggak ada salahnya buat kalian semuanya untuk Kalaupun kontak kita. susah cari kontak personnya itu tinggal DM langsung aja ke Instagram BSTV. Kalau susah ya buat kalian ya, kalau susah untuk mengkontak kita atau kayak gimana gitu kan, Jikat aja di jalan, pasti ada ketemu. langsung aja Yang namanya kayak TV. Itu anggota BSTV. Jadi seperti itu ya guys, DM aja kita di Instagram BSTV _kuningan kayak gitu ya. Terus yang kepo tentang WA-nya juga bisa ya, ada di link deskripsi bawah video ini. Kalau kalian kebetulan lagi nontonnya di YouTube kayak gitu. Terus apa namanya, untuk fanpage-nya juga di Facebook, kalian bisa searching di BSTV channel Kuningan kayak gitu ya. Yang paling utama sih ya, banyak kan sekarang orang nontonnya YouTube ya. Jujur mungkin setelah gua aja gitu kan, gua nggak tahu yang lainnya. Setelah gua ngeriset gitu, ngeriset. Oh anjir. Setelah gua nyelidikin dari Observasi bang. Kelas ya boy. gue nengokin di rumah temen kayak gitu ya, hampir semuanya itu punya televisi gitu, tapi nggak semuanya nonton. Kayak gitu, asli. Itu gue ke temen yang temen apa TV-nya gede-gede gitu kan, TV-nya mewah-mewah kayak gitu. Tapi setelah gue cari tahu, dikira gue tuh TV rusak, tapi emang TV-nya itu jarang nonton gitu, jarang ditonton kayak gitu. Jadi itu tanda berarti memang orang udah pindah ke YouTube gitu. Apa-apa YouTube, apa-apa tutorial ada di YouTube. Kita mau cara naklukin cewek juga ada di YouTube kayak gitu. Terus Bisa apa lagi? dicoba. Jadi semuanya ada di YouTube gitu. Buka jok motor di YouTube. Tipsnya itu aja berlaku 20% bang. Oh gitu. 80%-nya ya tetap magic lah. Naklukin cewek itu pakai magic bang zaman sekarang. Bener. Nggak ada duit pakai wirid. Parah coy. Ya bener ya. Gue setuju kayak gitu. Ngobrolin masalah perempuan, ngomong-ngomong kalian suka perempuan yang tipikal kayak gimana? Yang pengen diajak kaya bang.
Semuanya Yang juga bisa- pengen. Iya, yang bisa diajak kaya. Nggak bisa diajak Karena kan ya. ini konteksnya kita kan optimisme gitu. Oh, optimisme, ya. Sehingga kita harus optimis, jangan Pesimis. berkecil hati lah gitu. Iya, iya. Oke. Ya kalau muka standar nggak apa-apa. Muka standar 1, 2. 5 lah. Standar 2 tadi sih. Jadi muka nggak berpotensi gitu. Enggak, duit sekarang berpotensi. Gitu ya. Perempuan lihatnya Itu duit kalau gitu. cewek ke cowok. Kalau cewek ke cowok. Nah, kalau cowok ke cewek. Ya biasalah muka lah, gak jauh dari itu. Gak jauh dari itu ya. Gak jauh dari muka lah intinya kayak gitu. Tapi alhamdulillah saya enggak. Gitu. Enggak. Nggak salah lagi. Orang pesimis. Orang pesimis. Orang pesimis. And then selain apa nyari cewek yang mungkin mau bisa diajak kayak gitu, tuh memang bisa berpotensi gitu, bisa berpotensi membuat kita jadi bergairah hidup untuk menggapai angan-angan kita atau gimana gitu. Bisa aja sih. Bisa lah. Kita kan sebelum kekayaan itu ada, kita memataskan diri terlebih dahulu. Oh gitu. Jadi bahasa keberuntungan itu gak ada. Oh gitu. Keberuntungan itu gak ada, saat kesempatan dan kemampuan bertemu itu baru ada keajaiban. Jadi bahasa keberuntungan itu gak ada. Bahasa keberuntungan itu Gak ada. nggak ada. Semuanya sudah dikonsep dan dipersiapkan dengan matang. Oke. Jadi kayak gitu. Makanya semoga dari wasilah, dari perantara YouTube ini kita bisa menjadi silaturahmi yang lebih luas cakupannya gitu. Iya, bener banget. Jadi selain jadi media sosial, YouTube juga mudah-mudahan ya bisa ya seperti apa yang tadi dibicarakan kayak gitu, kita bisa menjalin silaturahmi, entah itu dalam basis sosialisasi atau mungkin basis bisnis kayak gitu ya, karena memang YouTube bisa jadi memberikan peluang dan potensi yang bagus kayak gitu. Makanya kalau pengen YouTube itu pengen punya nama, konsep eksternal ke internal, internal baru ke eksternal yang lebih luas, itu kan gitu. Kebanyakannya YouTuber ya internal ke eksternal aja, kita posting terus gitu, kegiatan atau apa-apa kegiatan, sehingga tidak melibatkan, tidak ada eksternal yang masuk ke internal. Makanya kalau pengen cepat merata, harus kita dari eksternal kita tampung di media kita keluarkan lagi dengan cakupan yang lebih luas, eksternal internal ke eksternal yang lebih luas. Oke. Jadi seperti itu guys, ya. Hasil riset itu, Riset, survei membuktikan. survei membuktikan kayak gitu, ya. Don't pesimis, ya. Never give up, never surrender, never day. Kayak gitu, ya gak boleh nyerah, terus semangat kayak gitu. Dan ada pun mungkin di antara kalian yang kebetulan sekarang lagi nonton, kebetulan kamu juga lah sama YouTubers kayak gitu, kita sama-sama memberikan dukungan aja ya kayak gitu. Ada pun mungkin di antara kalian pengen dapat subscribe-nya kita, dan kita juga pengen dapat subscribe kita bisa sub to sub kayak gitu ya. Lu tinggal kontak gua aja kayak gitu, barangkali lu pengen gua sub ke lu gitu, lu tinggal kontak aja kayak gitu. Planning kedepannya kan kita cari orang-orang kuningan yang suka melakukan podcast. Nah kita panggil, kita sharing di sini berbagi ilmu. Gimana caranya? Barangkali dia lebih tinggi subscribernya kan Benar. gitu. Kita bagi-bagi tips gitu. Oke. Barangkali ada saran. Gitu. Oke. Karena saran lebih akurat itu dari orang yang terlibat. Benar. Nah, orang ini kan terlibat misalkan dalam YouTube. Nah kita alangkah lebih baiknya daripada mendengarkan 10 orang yang tidak terlibat kompeten dalam memberikan komentar, kita lebih condong ke sini. Satu pun cukup buat menampung, buat kritik dan saran kita agar lebih maju dari orang tersebut. Jadi berpotensi memberikan banyak masukan. Nah,
kayak gitu. So buat kalian semuanya guys yang kebetulan merasa jadi YouTubers kayak gitu, kebetulan masih satu daerah di Kuningan kayak gitu. Karena gue juga tahu orang-orang Kuningan banyak YouTubers, tapi yang mungkin belum pada tahu juga kayak gitu. Ya kapan-kapan kita bisa collab bareng, kapan-kapan kita bisa podcast bareng di sini kayak gitu. Asalkan jangan mandi bareng aja lah. Aduh. Gimana kalau seandainya YouTubersnya cewek itu? Ya itu bisa dibicarakan langsung. Miring itu, miring. Peraturan hanya berlaku buat yang lain. Buat diri kita bisa rubah. Jadi kesannya egois. Oke. Jadi so intinya kayak gitu. Mau YouTubers entah kamu perempuan ataupun laki-laki gitu kan, kita bisa join nanti, kita bisa ngobrol, nggak mungkin lah. Siapa tahu kan yang di thread kan ada kan. Ada salam. Goceng, cabut koneng. Aduh ya Allah. Kalau nggak sama Baji jangan podcast lah. Jangan lah. Gelayang. Ngereco. Aduh ya ampun, makin malam makin tinggi aja nih tegangannya. Kayak gitu. 39 menit berlalu ya, nggak kerasa banget ya. Kita ngobrol udah kanan kiri, udah depan belakang kayak gitu ya. Kanan samping kiri. Karena kita durasinya kita sampai 40 menitan lebih lah, 45 menitan lebih kayak gitu. Oke. Jadi mungkin kalaupun nanti upload, kalau seandainya sempet gitu kan, kita bisa di satu videoin, kalian bisa nyimak dengan santai di situ. Kalaupun memang nggak sempet diedit atau kayak gimana gitu kan, kita bisa buat part 1 sama part 2 kayak gitu ya. Karena ya seperti kemarin kita bikin vlogger di luar kayak gitu sampai ada part 2 kayak gitu, karena memang kita lagi iklan dulu guys. Iklan Tunggu dulu kan. Tuan dulu mah datang. Jadi seperti itu guys ya. So jadi buat kalian yang mungkin ingin gitu kan, ingin melakukan untuk sekali lagi ditekankan, barangkali ada yang minat untuk mengiklankan perusahaannya atau produknya, itu langsung aja DM-nya ke Instagram, jangan lewat komentar Facebook. Karena insya Allah kalau di DM Instagram kita lebih terpantau. Langsung direspon lah pasti. Apalagi jomblo-jomblo kan. Apalagi wanita-wanita yang jomblo itu responnya cepet kayak gitu ya, responnya Gak pakai detik. nggak pakai detik lagi mungkin ya. Jadi buat kalian jangan ragu, jangan bimbang, atau mungkin jangan resah ataupun risau kayak gitu untuk mengkontak kami di BS TV. Sekali lagi buat kalian semua yang mungkin bingung, kalian bisa lihat di deskripsi bawah video ini infonya kayak gitu, atau kontak personnya kayak gitu, dan berikut alamat Instagramnya. Kalaupun memang kalian males, juga kalian tinggal hafalin aja @bstv_Kuningan kayak gitu ya. Jadi langsung aja, entah pun kamu usaha apapun itu, pokoknya ya usaha apapun itu, jangan ragu untuk kontak kita untuk minta di expose atau mungkin minta dipromosikan kayak gitu. Kamu siap membantu. Kita siap aja kayak gitu ya, karena tim udah siap dan ada lah kayak gitu ya. Pasti tinggal atur jadwal aja kayak gitu ya, dan atur keuangan lah. atur keuangan kayak gitu, intinya seperti itu ya guys. Jangan takut ya, kita masih Ngegigit bisa enggak kok, tenang. Iya, Ngegigit. kita menyesuaikan dengan isi dompet lah kayak gitu, dengan kemampuan kalian seperti itu ya. Karena kita juga kan membuat iklannya atau membuat produk iklan kalian seperti itu, kita juga nggak bakal langsung expose, kita bakal minta penilaian kalian dulu. Gimana nih kemampuan kita segini gitu kan, kamu mau berapa, mau bayarnya berapa kayak gitu kan. Ya nanti kalaupun udah jadi videonya mau diupload dari YouTube atau Instagram kita, ataupun pihak perusahaannya gak menyetujui buat kita post, ya itu gimana kebijakan yang punya usaha. Iya. Karena mungkin dia pengen nge-repost sendiri videonya. Intinya yang punya lewat video, media, gitu. iya intinya yang punya video itu berkuasa dan punya hak sendiri gitu kan. Adapun kita membuat videonya aja, dan kamu yang ingin menguploadnya kayak gitu tanpa kita upload,
nggak apa-apa gitu. Itu jadi hak milik Kalian kalian. di sana kita konteksnya menerima jasa pembuatan video. Ya, konteksnya kita menerima jasa pembuatan video iklan atau berbentuk promosi kayak gitu. Sekali lagi buat kalian yang mungkin bingung, 60 detik atau 1 menit itu kita bakal dikhususkan untuk Instagram ya, kayak gitu. Terus untuk durasi panjang ya, durasi panjang itu kesannya kayak seperti dokumenter kayak gitu. Bebas ya kalau durasi panjang ya, kayak gitu kan. Bila perlu ada part 1, part 2, part 3 lah. Oh gitu. Part 1, part 2, part 3 kayak gitu ya. 10 juga nggak apa-apa. Tapi kita tetap hitungannya berapa? 30 detik apa Untuk gimana? satu video itu kita hitung per detik aja. Per detik ya? Per detik. Per detik. Jadi seperti itu ya. So buat kalian semuanya jangan ragu. Dan yang pastinya thank you banget buat kalian semuanya. Ada yang mau disampaikan nggak? Apalagi? Udah cukup. Cukup. So buat kalian semuanya thank you banget yang sudah pada gabung, yang sudah pada kumpul, yang pada setia dari tadi awal sampai akhir kalian menyimak video ini. Semoga video ini bisa memberikan motivasi buat kalian juga. Ambil positifnya, buang negatifnya. Terus juga kita minta maaf kalau seandainya kita ada hal yang mungkin salah bicara atau mungkin Menyinggung lah. ya celetukan kita gitu kan. Karena kita juga lagi sharing, kita juga lagi ngobrol masalah bisnis, kita juga lagi hiburan kayak gitu ya. Jangan diambil hati kayak gitu ya. Mari kita damaikan dengan segelas kopi. Trajos coy. Astagfirullah. Oke, jadi langsung gua bakal pamit. See you next time buat kalian semuanya. Gua Zaki Namikaze, thank you buat kalian semuanya. Dari belakang perangkat siar, gua bertugas mau undur diri dan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.